Ya, hari ini tanggal 19 Maret jam 7.25 pagi. Kita akan rekam video untuk update Pren ya, Smart Pren Telkom Tbk. Terakhir update bulan 12 ya, tahun 2023 tanggal 12. Kemarin sempat lihat beberapa hari yang lalu itu kembali ke 50 ya. Kita lihat di sini ada berita apa? Belum ada berita yang baru ya. Baru tanggal 20 Februari penurunannya kenapa? Ternyata belum ada berita apa-apa. Dari Bid and Offer di 51 ganjalannya 1,3 juta lot. Kalau dari 53 sampai ke 59 normal ya, emang antriannya segini. Kemarin ada sempat transaksi lumayan ya, transaksinya aja ketika gocap itu ya lumayan tuh, segini ya transaksinya itu ya. Kemarin lebih banyak yang beli daripada yang jual, mungkin artinya ada yang tertarik dengan emiten ini ya. Baik, langsung ke chat aja karena saya tidak bisa melihat kalau dari sini ya. Oh, dari sini doang. Tuh ya. 13 paling diangkat 51 doang. 1 bulan sempat ke 53 dibanting sekarang dari tanggal 5 6 13 berarti 13 8 13 baru 0 ya. Tapi jelasnya di lukisan ini sih enak mah, lukisan apa namanya, lukisan market maker ya. Ya betul. Jadi di sini ada pembuangan, di sini juga sama ada pembuangan. Kenapa katanya saham kok jadi 50 lagi? Ya mereka karena mereka jualan, intinya gini nih, tuh kan market maker dari Poren jualan, dari Bandar Volume juga jualan. Kenapa jualan? Ya mungkin mereka ada rencana lain, biasanya seperti itu. Mereka aja kan dari Bandar Volume nih, dari bulan apa nih? Mulai akumulasi besar itu di sini ya, 9 Januari, Februari, Maret. Ya wajar lah, udah sekitar 2 bulanan ya. Terus Poren dari sini nih, akumulasi bulan November malahan tahun lalu. Lihat Poren itu ngejual besar itu cuma 1 kali. Sampai sekarang istilahnya akumulasi aja sampai tanggal 4 Maret. Tanggal 5 baru jualan. Ya wajar lah gitu kan. Walaupun istilahnya sempat diangkat ke 54, berarti kan 53 berarti kan dia punya harga di 53. Mungkin di sini sempat ngambil banyak, akhirnya bisa punya average ya mungkin di bawah 53 gitu kan, atau enggak lebih dari 53. Yang pasti mereka jualan pasti untung lah gitu ya, intinya ya. Kita lihat siapa yang mulai jualan dari ini dulu ya, dari apa namanya, Bandar Volume dulu. Tanggal 4 Maret. Jadi akumulasi udah 2 bulan langsung jeblok, cuman butuh waktu 3 sampai 4 hari ya. Ya, di sini si MG lokalnya, si MG jualan ya. Ya teman-teman kita mungkin udah ada yang cuan, mungkin juga udah tahu langsung kabur. Yang dari masih Eski ya. Kita lihat tanggal 5 nya, karena kalau harus dilihat satu-satu ya, ternyata tadi yang jualan si MG, sekarang MG masuk lagi, YU masuk. Nah jadi kalau satu-satu ketahuan nih. Tanggal 16 YB masuk, YP, EDR, MG keluar. Teman kita masuk lagi ya, tanggal 6 nya, coba tanggal 6 di sini ya, tanggal 6 nya nih.
tanggal 7-nya. Coba lihat, kayaknya harus diruntut satu-satu jadi ketahuan. Ya, si SQ masuk lagi nih, si SQ masuk lagi, MG jualan, ya kan? Nah, tanggal berapa lagi? Nah, langsung tanggal 8 masih aktif ya kalau nggak salah ya. Hari Jumatnya masih aktif. Ya, SQ masuk terus kan? XC masuk tapi XL keluar. YU masih aktif jualan, masif jualan. Masuk ke tanggal 13 kan? Tanggal 13 siapa yang jualan tanggal 13? Pas itu pas habis liburan. Kakak Cece Poren ini ya, kakak Cece domestik, kakak Cece domestik. MG masuk sama si RG tanggal 14 ya, tanggal 14. XC masuk, CP teman-teman kita masuk teman-teman kita masuk tanggal berapa? 14 ya. Pas ini nih, pas 14 Maret di sini ya. Nah, ini mungkin XC teman-teman udah ngambil peluang di sini kan. Nah, kita lihat dari tanggal ini aja ya. Kita berarti di sini ada siapa aja ya? 04 sampai 14, 04 sampai 14, 04 sampai 14. Si MG ngejual barang, si AO, si AZ, tapi yang banyak itu si MG ya sama si AO. Nah, nih SQ sama YU nampung ya, SQ sama MU nampung. Berarti intinya begini nih, kenapa mereka jualan? Karena udah ada siap yang nampung gitu kan, ada yang nampung si SQ. Nah, sama si YU, sama si YP, sama si PD, ada XC. Oke lah, yang lain model ini kan teman-teman kita nih ya, ini kan teman-teman kita. Kita lihat di Foreign ada nggak nampung. Udah oke lah, nanti kita bahas Foreignnya kita nanti ya. Kita domestik dulu ya, kita bahas. Berarti si MG jualan itu dalam rangka ada yang nampung, maka beranilah mereka jualan gitu kan, karena udah ada yang bisa menyerap barang dia gitu kan. Nah, kita lihat nih si Foreign dari mulai tanggal 5 sampai tanggal berapa nih? 14, tanggal 5-nya ya. Jadi sebelumnya nih, sesudahnya tanggal 5. Kita lihat Foreign. Nah, kalau Foreign YU masif yang jualan gede banget kan, habis 9,6 juta lot gitu kan. Ini juga si AI juga. Tapi yang paling terlihat besar itu ada si YU ya, jualannya si YU. Yang nerima si TP, si KJ sama si AK. BK punya barang juga sedikit ya. Jadi mereka jualan itu mungkin karena ada yang mau gitu aja. Andai kan mereka jualan gak ada yang mau, mereka akan biasa-biasa aja gitu, mungkin nampung sedikit, buang sedikit. Perjalanannya mungkin seperti ini aja harusnya nih. Jadi istilahnya biasa-biasa aja, nampung, jual sedikit gitu kan, nanti nampung lagi, jual lagi sedikit-sedikit. Harusnya seperti itu. Ini juga nih ada nih. Dia tidak pembuangannya nggak terlalu masif. Ya. Terus kita akan lihat 2 hari setelah pembuangan ya. 2 hari setelah pembuangan berarti tanggal dari sini nih tanggal 15, tanggal 15. Kita tanggal 15. Bukan di Poron dulu ya, di domestik dulu. Ada si PD. Si PD di sini itu ngambil dikit ya. Ngambil dikit sama si CC sama si AZ. Nah, tanggal 18-nya kan terdeteksi tuh. Tanggal 18 di sini nih terdeteksi kan ada yang apa namanya? Bandar volumenya terdeteksi, lihat di sini nih. Nah, terdeteksi kan gede nih gambar volumenya ya. Ini terjadi pada tanggal 18. Nah ya, tanggal 18 hari Senin. Ternyata si MG masih buangan, masih ngebuang barang. Yang nerima itu walaupun sedikit-sedikit nih, ada si CC, si JP, si CP, si PXA nih. Ya. Saya memperkirakan berapa nih jumlah itunya?
nggak 400-an ya. Kalau 400 berarti kan si CC nih, CC domestik ya, lokal, sama si ZP. Tapi yang banyak itu si CC doang ya. Kalau si ZP, si CP, si PX rata 3 juta, 3.000 lotan ya. Jadi emang ini seperti ada yang mengambilnya rata nih, 3.000, 4.000 gitu kan ya, seperti direncanakan gitu kan. Nah, kita lihat ke Foreign ya, kita lihat Foreign. Nah, kalau Foreign 2 hari di tanggal 15 ya, kita lihat tanggal 15 nya Foreign. Siapa yang ngambil? Iya. Ada BB. BB ini seperti broker baru yang ngambil, kan biasa yang buang si YP Foreign, BK gitu kan, si ZP biasa si AK. Tapi di sini ada BB ngambil 178.000 lot gitu kan. Nah, kita gabung tanggal 18-nya kan ada juga si BB ngambil lagi. Tuh kan 1,2. Jadi totalnya itu kalau hari kemarin doang hari Senin doang 1 juta ditambah 1 juta lot ya. Kalau ditambah tanggal 15 jadi 1,2 juta lot. Nah, kesimpulannya apa? Kenapa ini buangan? Jadi ada 2 kesimpulan kalau menurut saya ya. Yang pertama, memang sengaja dijual karena ada yang nampung, istilahnya ada yang mau lah gitu kan. Kan untuk membuang istilahnya sampai jutaan lot di saham Pren harus punya duit dong, yang nampungnya harus punya duit dong untuk nampung barang gitu kan. Kebetulan ada yang mau ya, akhirnya terjadilah transaksi itu gitu kan. Maksud dan tujuan apa? Kita tidak akan pernah tahu ya. Tapi ada yang kedua adalah istilahnya pendapat saya ya, ini seperti ada pengalihan. Jadi pengalihan kekuasaan gitu kan. Kemarin oke lah katanya saya yang nguasain emiten ini gitu kan. Nah, sekarang dilimpahkan ke mungkin ke sini gitu kan. Mungkin ke si BB gitu kan. Kita domestikan. Ternyata si BB emang nguasain gitu kan, nguasain tanggal 15 di sini tuh. Ini dari sini ya, dari tanggal 15 itu kan terlihat jelas ya. Tanggal 15 itu emang ada akumulasi dari volume bandar ataupun dari Foreign. Ya. Kalau dari domestiknya kita lihat ada si YP ya. YP itu kan banyak pemainnya ya, makanya YP juga yang Foreign juga ada gitu kan. Ada SQ, ada MG, kita digrosskan, itu digross ya, kita netkan. Nah, kalau di netkan ada si CC sama si AJ sama si XA. Ini biasanya AJ juga nih, dia juga main juga biasanya si AJ juga. Coba lihat pergerakan di saham apa ya AJ itu ya, kemarin saya lihat ya. Jadi si AJ itu kadang-kadang jadi market maker juga gitu, broker AJ itu. Kalau nggak salah di saham LMIX dia apa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya AJ itu dia nyepek di saham itu gitu. Nah, saya pikir seperti ini, bro. Ketika ada pengambilan kekuasaan ya, terutama terlihat di 2 hari ini nih, dan menunjukkan volume juga hijau. Kalau menurut saya itu emang seperti yang pengalihan kekuasaan gitu. Nah, kedepannya seperti apa? Nah, kita akan lihat nih sebenarnya seperti apa saham ini akan dikelolanya. Kan kalau sama yang biasa, istilah yang jualan di sini nih, berhasilnya cuma sampai paling tinggi itu di sini doang nih. Itu juga langsung kempes lagi ya. Paling tinggi berapa? 56.
Kala 55 ya. Di sini juga istilahnya paling tinggi 53, di sini ke 54 nih. Mungkin mereka tidak berhasil untuk ngangkat ke sini gitu ya. Oh iya, broker AZ itu saya ingat nih, ini broker yang main spek itu di LMAX. Artinya emang AZ itu ada pemainnya, tapi mainnya dia banyak yang mancing retail supaya masuk, biasanya seperti itu. Jadi pinter di si AZ itu mancing retail supaya masuk. Cara geraknya seperti ini kalau AZ nih. Jadi contohnya di ini bid dan offer contohnya gitu ya. Si AZ itu biasanya spek tuh satu cepet, seperti yang dimakan. Sisi kanan itu seperti yang dimakan gitu kan. Tapi tiba-tiba pas contohnya dari 10.000 contohnya ya, atau 50.000 itu tiba-tiba ditinggalin 2.000. Kalau retail berpendapat kan, wah tinggal 2.000 nih, pada masuk kan. Ternyata itu pancingan, yang 2.000 itu biasanya dihabisin sama retail, tapi bukannya ditaikin ke atas, dia malah yang kiri dibanting ke sini, dread. Ya, jadi yang tadinya harga 51 contohnya jadi 50 gitu kan. Yang tadinya harga 69 jadi 68. Terus dipancing lagi si 68 seperti yang dibeli lagi. Pas tinggal sedikit lagi, tinggal 2.000 atau 3.000. Kan harusnya kalau dimakan intinya harus ke atas ya. Tapi tiba-tiba dibanting jadi harga yang kiri gitu. Seperti itulah kalau AZ mancing. Coba lihatin di saham LMAX waktu hari kemarin tuh, saya baru inget tuh. Jadi si AZ itu mainnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari komposisi emang yang lebih banyak ngambil barang emang foreign ya. Nah, jadi kita akan memperlihatin ini adalah sebagai pemain baru ya, yang dilimpahkan kekuasaannya oleh si AG, oleh si BK, oleh si RX, oleh si EP, oleh si KK gitu kan, untuk memainkan emiten ini ya. Kita tidak akan pernah tahu. Gini deh, bodoh-bodohan aja ya kalau kita ya. Ada enggak orang punya duit 5,9 miliar beli saham di harga 50 perak? Ada enggak orang bodoh seperti itu? Kita aja nih yang enggak punya duit mungkin belum berani gitu kan untuk beli sampai jangankan 5 miliar, 100 juta aja. Saya belum tentu berani untuk beli di harga 50, belum tentu saya berani. Tapi kenapa? Ini berani membeli dengan harga segini. Pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin kalau nggak ada maksudnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Jadi ini fix, nanti yang nguasain adalah mungkin si ini nih. Nah, kedepannya seperti apa? Ya pasti mereka juga lah yang istilahnya yang bermain juga. Soalnya kan lotnya bukan lot kecil gitu kan. 400, 300. Tadi aja ganjelan di 51 aja 1 juta gitu kan, 1 juta lot. Ya, jadi gitu teman-teman. Tenang aja kalau di saham Pren itu 50-nya 50 tapi diisi gitu loh. Model di sini ya, contoh di sini ya. Ini. Emang si si Polum Bandar itu emang habis-habisan jualan. Tapi kan jarak berapa hari itu dia ngambil lagi gitu kan. Sama-sama sama Poren ngambil lagi. Apalagi Poren mah ya 50 diambil aja, terus diambil wajar lah. Jadi kalau Poren yang ini jualan karena ada pembelinya ya wajar lah gitu kan dia jualan. Nah, sekarang istilahnya ada pemain baru yang namanya broker BB gitu kan ya. Mudah-mudahan si BB ini adalah orang-orang yang di dalamnya itu istilahnya orang-orang yang bisa ngangkat ini sampai ke level yang lebih tinggi gitu kan. Jangan sampai sama aja gitu kan, sama aja sampai ke 53 atau ke 54. Mungkin bisa ke 56 atau mungkin ke 70 gitu kan, bisa aja seperti itu. Mungkin nanti di tangan BB lah ini si emiten ini bisa dikelola dengan baik gitu kan, karena dikelola dengan mereka istilahnya cuman tertingginya itu 2 kali di sini sama di sini aja ya. Baik, semoga dengan adanya pengalihan kekuasaan ini emiten Pren ini diangkat lebih baik lagi ya.
Itu sih harapan saya. Jadi tenang-tenang teman-teman. Kalau menurut saya gitu kan, walaupun harganya udah berapa hari ini, 1, 2, 3 hari ya, 3 hari ini digocap, tapi ada yang nampung ya, ada yang nampung. Jadi selama 2 hari ini dari tanggal 15 kita all-kan si BB yang paling gede, si JP sama si CC sama si AJ ya. Tapi tetap mereka ini sebenarnya mah ada kerjasamanya juga pasti, si AG, si YP, Poren, si MG, si RG, si BK, karena punya kepentingan gitu di sini. Jadi enak di sini itu, walaupun harganya kecil tapi lotnya jumbo. Jadi mereka juga mau ngambil 1 miliar, 2 miliar juga nggak jadi masalah karena ngebuangnya gampang gitu. Ya, seperti di sini aja jualan, walaupun ini harga 5 dari mulai 5 berapa nih mereka jualan. Di sini malahan cuma 52 doang. 52 doang dia bisa gitu ngejual sampai sini kan, berarti ada pembelinya yang siap gitu kan. Yang mereka untung lah istilahnya cuma 3 poin ya. 3 poin kan sekitar 6%-an kan. Anggap aja 5%. Ya kali aja sekarang satu, kalau dari sini nih, dari sini ke sini kan berapa istilahnya berapa ya miliar mereka dari tanggal 4 sampai tanggal 14 ya, pada tanggal 14. Lihat, ada 41 miliar, si MG 3,8 miliar, si AI 3,5 miliar jualan, kali aja 5%-nya, berapa duit yang didapat ya. Jadi jangan lihat istilahnya cuman 2%, cuman 3 tik 4 tik. Mereka itu duitnya gede. Jadi walaupun istilahnya mereka ngambilnya cuman beberapa tik, ya kalau dikalikan miliaran berapa gitu kan. Coba kita gabung dari tanggal 18 ke tanggal 18 di 14 dari tanggal 4. Nah, malah di sini ada si Eski ini. Si Eski punya barang 2,4 miliar. 2,4 juta lot gitu kan. Sisanya ya ada berapa yang 800, ini paling satu papan, ini satu papan, ini satu papan, satu papan, satu papan, satu papan. Nah, ini satu papan nih, ini juga satu papan. Ini banyak yang ambil satu papan nih ya. Jadi enak sebenarnya mah nih. Kalau istilahnya mungkin mereka yang punya duit main di saham ini kan istilahnya pemain-pemain besar semua gitu kan. Jadi kita akan perhatikan nih di lokalnya ada, coba di lokalnya ada si Eski ya, Eski, di korennya ada si BB ya. BB aja ini menyamar nih, yang harusnya kan broker lokal kan, cuman yang punya akunnya karena orang asing ya, akhirnya terdeteksi seperti ini ya, terdeteksi Poren. Nah seperti itu bro ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini broker ini nih, SK, BB, YP, PD akan bekerja sama lagi dengan broker YUM, GAI, AG ya, dengan taktik yang baru karena penguasanya sekarang udah yang baru ya. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan rekaman ini membantu teman-teman, ambil manfaatnya, ambil ilmunya. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan, kalau ada yang lebih silahkan diambil, dan apabila ada kritik ataupun saran silahkan ketik di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila sebagian dari teman-teman komentar yang ingin ini ingin itu belum saya realisasikan karena keterbatasan saya dalam mengatur waktu ya. Baik, segitu aja, ciao.